Halo, selamat pagi Tani Lovers, para penyuluh, petani, dan juga seluruh insan pertanian dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, Piangas sampai Pulau Rote. Senang sekali saya bisa kembali lagi menjumpai Anda pada pagi hari ini, dan seperti biasa, selama 30 menit ke depan kita akan kembali berbincang kepada para narasumber yang berada di wilayahnya masing-masing dan akan mengetahui bersama-sama terkait perkembangan program strategis Kementerian Pertanian, yakni seperti penambahan areal tanam, brigade swasembada pangan, pekarangan pangan bergizi, petani milenial, perluasan lahan produksi padi, hingga program Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Prabowo Subianto yakni makan bergizi. Dan hari ini Jumat 20 Desember 2024 secara eksklusif hanya di live YouTube TV Tani Indonesia bersama saya Rizky Amalia, dan inilah Kementan Gaspol. Saudara-saudara sekalian, saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan. Janganlah kita lupa, waktu kita perang kemerdekaan, kita tidak punya anggaran, kita tidak punya APBN, pasukan kita tidak digaji. Siapa yang memberi makan kepada kita? Yang beri makan adalah para petani di desa-desa. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kita kembali diingatkan membangun kekuatan bangsa melalui gotong royong yang berakar dari setiap hati rakyat Indonesia. Petani di pelosok desa, ilmuwan, tentara, hingga masyarakat luas bergerak bersama, menyatukan tekad, menyingsingkan lengan baju untuk menjadi bangsa yang berdaulat pangan. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian telah menyiapkan sejumlah program untuk mewujudkan swasembada pangan melalui pompanisasi, optimalisasi lahan, cetak sawah, transformasi pertanian tradisional ke modern, pelibatan petani milenial dan Gen Z, serta pekarangan pangan lestari. Inilah saatnya kita membuktikan bahwa kita mampu berdiri di atas kaki sendiri. Bahwa tanah subur Indonesia yang diberkahi alam yang kaya akan kembali menjadi ladang yang memproduksi kebutuhan pangan bagi seluruh rakyatnya. Bersama-sama, kita menghadapi tantangan dengan semangat pantang menyerah, mewarisi kekuatan leluhur yang tak pernah gentar. Kita buktikan pada dunia bahwa Indonesia mampu menjadi lumbung pangan dunia. Kolaborasi akan membawa kita menuju masa depan pangan yang cerah, demi kemandirian bangsa, demi kemakmuran bersama. Hal tersebut juga membuktikan bahwa memang kita selaku warga negara Republik Indonesia harus bersatu padu dan juga bergotong royong dalam mewujudkan Indonesia menuju swasembada pangan. Baik, Tanah Lovers, kita akan langsung saja berbincang dengan narasumber pertama kita pada pagi hari ini, yaitu kita akan ke wilayah Jambi, khususnya di Brigade Taruko Mandiri, Kecamatan Tanah Kampung, Jambi. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Pak Albaer Firdaus selaku penyuluh dari Kecamatan Tanah Kampung. Selamat pagi, Bapak. Apakah sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Selamat pagi juga. Oke, baik. Halo Bapak, bagaimana Pak saat ini kondisi dari oplah yang ada di Jambi, Pak, khususnya di Kecamatan Tanah Kampung? Baik, izin melaporkan oplah kita itu 200 yang terdiri dari 3 desa dan 9 kelompok tani pelaksana. Di belakang atas terlihat hamparan padi
yang mana 75% sudah terlaksana dan sudah tercapai, dan umur padi tersebut diperkirakan 7 hari setelah tanam dari hamparan belakang kita. Dan juga terlihat masih ada genangan banjir di sekitar 10%, itu belum bisa ditanami karena masih tergenang banjir. Dan kami mohon kepada BWS untuk perhatiannya bagaimana air ini cepat surut sehingga bisa cepat ditanami dengan tanaman padi. Dan juga di lahan yang kita semaksimal mungkin untuk bisa meningkatkan indeks pertanaman nantinya tentunya. Demikian. Oke, baik. Setelah kita saksikan bersama-sama Ethan Lovers, jadi kita melihat hamparan padi yang begitu luas dan sangat cantik sekali, Bapak. Pak Albayar, kita selaku warga yang ada di kota khususnya melihat dari kawasan di Jambi, Kecamatan Tanah Kampung ini sangat dimanjakan sekali mata kami. Dan ini posisinya, Pak, berapa luas lahan ya, Pak, di sana, Pak? Mohon izin. Ya, luas untuk Opla ini 200 hektar. Kawasan terdiri dari 3 desa ya. Yang ini juga. Produktivitas dari 200 hektar tersebut per hektarnya berapa ton, Pak? Nah, ini permasalahannya yang sangat menjadi beban kita. Memang kita juga kita akui di Opla kita ini dan produktivitasnya masih sangat rendah. Jadi mohon ada teman-teman peneliti dapat meneliti khususnya untuk kawasan ini paritas atau padi jenis apa yang cocok untuk kita kembangkan di lahan ini. Karena lahan ini dibilang gambut enggak, dibilang rawa juga bukan, tetapi dia mengapung. Oke, baik. Berarti diharapkan memang ada penelitian kiranya bagusnya ini varietas apa yang bisa ditanam di sana ya, Pak ya, supaya produktivitasnya bisa meningkat ya, Pak ya. Tapi sejauh ini dengan adanya program-program dari Kementan dan bantuan yang diterima di sana khususnya, apakah ada perbedaan yang signifikan, Pak? Mungkin dari sebelum adanya program Opla dan hingga sekarang saat ini sudah diberlakukan hingga ke 75%. Seperti apa, Pak, perbedaan yang bisa disampaikan kepada Tani Lovers? Oke, jadi dengan kegiatan Opla ini sangat membantu. Kemudian terutama di bagian fisik yang dulunya tempat kita berdiri ini dulunya susah kita lalui ya. Untuk ke sini kita butuh perjuangan menggunakan perahu atau berjalan kaki. Tetapi dengan adanya kegiatan Opla ini maka adalah jembatan atau jalan terapung yang dibangun oleh teman-teman TNI, dan ini sangat membantu sekali kegiatan kelompok tani dan petani di sekitarnya untuk sarana membawa saprodi pertanian, alat mesin pertanian, dan berbagai macam kebutuhan di lapangan nantinya. Terima kasih. Oke, baik. Dan juga untuk baik, terima kasih Pak Albayar. Karena seperti yang kita ketahui ya Pak ya, kalau misalkan sekarang ini kan sedang digencang-gencangan sekali terkait brigade pangan ya Pak ya. Kalau misalkan di sana ini ada brigade pangan atau bagaimana Pak? Mungkin kita bisa sedikit berbincang terkait hal itu. Ya, brigade pangan kita namanya Brigade Pangan Taruko Mandiri. Kebetulan sudah hadir bersama kita Pak Sekretaris. Mungkin beliau bisa memberi informasi sejauh mana perkembangan Brigade Pangan yang kita lakukan di sini. Baik, siap. Boleh ya kita berbincang dengan Pak selaku Sekretaris BP Taruko Mandiri ya Pak ya, Brigade Pangan Taruko Mandiri, yaitu Pak Mus Mulyadi. Boleh, selamat pagi Pak Mus, apakah sudah bisa mendengar suara saya Pak? Sudah bisa Bu, sudah cukup jelas. Oke, baik. Pak Mus, bagaimana Pak sejauh ini dengan sedang digencar-gencarkannya program dari Brigade Swasembada Pangan untuk membantu mengakselerasi percepatan swasembada? Seperti apa Pak sejauh ini program yang sudah dilaksanakan ini Pak, khususnya di Taruko Mandiri Kecamatan Tanah Kampung, Jambi? Oke Bu, pertama sekali kami selaku Sekretaris Taruko Mandiri Brigade Pangan di Kecamatan Menu, Kecamatan Tanah Kampung, pertama sekali kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo supaya kepalanya Pak Mus ini nggak kepotong karena biar lebih enak gitu ngelihatnya Tani Lovers.
Pemandangannya soalnya sudah sangat indah, jadi sayang sekali kalau tidak jelas. Oke, baik, sudah bagus, Pak. Dilanjutkan, mohon izin, Pak Mus. Monggo. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan kementerian dari pusat yang telah membantu kegiatan OPLA di Kota Semeru, Kecamatan Tanah Kampung untuk kegiatan yang kita laksanakan sampai pada saat ini. Kita telah melaksanakan itu perjanjian kerjasama antara masyarakat dengan petani Taruko Mandiri Brigade Pangan. Nah, itu Bu. Oke, tapi sejauh ini untuk Brigade Pangannya sendiri jumlahnya ada berapa, Pak, di sana? Manajernya ada berapa, dan kemudian Brigade Pangan serta untuk mentornya seperti apa, Pak? Jumlahnya berapa? Jumlahnya ada satu Bu. Anggotanya ada 15 orang Bu. 500 orang, Pak? 15 orang Bu. Oh, 15 orang. Oke, baik. 15 orang ini berarti untuk mengolah luas lahan berapa, Pak, per masing-masing kelompok ini? Itu sekitar 1 hektar Bu. 1 hektar. Berarti masing-masing kelompok ini memegang 1 hektar. Apakah ada pembagiannya per masing-masing tugas dari Brigade Pangan atau seperti apa, Pak? Itu ada pembagian tugasnya Bu, sesuai dengan tekniknya dari PPL. Nah, Oke, baik. Tadi kan sempat disampaikan oleh Pak Mus ya terkait saat ini sudah sampai di perjanjian antara kerjasama antara warga dan juga para petani. Pak, kita mau tahu, Pak, karena dengan maraknya program Brigade Swasembada Pangan ini yang juga dikirimkan ya ke wilayah-wilayah yang ada di Indonesia untuk membantu Indonesia menuju swasembada pangan, apa, Pak? Seperti apa respon masyarakat atau warga lokal dalam menanggapi adanya Brigade Swasembada Pangan ini sebagai closing? Manfaat sekali Bu, bahkan menambah semangat para petani di Kecamatan Tanah Kampung Bu. Oke, berarti sangat menyambut baik sekali ya, Pak ya? Sangat. Oke, baik. Semoga keberlanjutan programnya dari OPLA dan juga untuk Brigade Swasembada Pangan semakin meningkat dan juga semakin meningkatkan produktivitas khususnya yang ada di Kecamatan Tanah Kampung, Jambi. Terima kasih Pak Albair Firdaus selaku penyuluh dan juga Pak Mus Mulyadi selaku Sekretaris Brigade Pangan Taruko Mandiri. Sampai jumpa Bapak. Selamat melanjutkan kembali aktivitas. Terima kasih sudah memberikan laporan terkini khususnya dari Jambi ya Pak ya, Kecamatan Tanah Kampung. Baik itu dia Tani Lovers. Tadi kita sudah menyaksikan langsung bagaimana pemandangan yang sangat indah ya, hamparan padi yang begitu luas dari Kecamatan Tanah Kampung, Jambi. Dan tadi kita juga sudah mengetahui bagaimana untuk progres dari OPLA serta program dari Brigade Swasembada Pangan. Dan Tani Lovers, hari ini menarik karena selanjutnya kita akan melihat program dari Bapak Presiden, yaitu Bapak Prabowo Subianto, Bapak Presiden Republik Indonesia, yakni makan bergizi dan juga pembagian susu gratis kepada anak-anak di sekolah. Dan saat ini kita akan langsung menuju ke Banyumas, Jawa Tengah, yang berada di lokasinya di Desa Kedung Gede, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dan kita akan langsung melihat di SD Negeri 2 Kedung Gede bersama Direktur Jenderal Peternakan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, yaitu Bapak Agung Suganda. Dan Tani Lovers, sembari kita menunggu untuk terhubung kembali dengan narasumber kita yang berada di Banyumas, tim kita yang berada di Banyumas, kita akan memaparkan sedikit bahwa memang di Banyumas ini sedang dilaksanakan pembagian susu gratis kepada anak-anak, khususnya saat ini di sekolah dasar negeri. Dan tadi kita sudah mendapatkan info tadi pagi sudah berada di lokasi di SD Negeri 1 Kedung Gede dan sekarang sudah bergeser ke SD Negeri 2 Kedung Gede. Dan kita mau lihat secara langsung seperti apa kondisi dan situasinya saat ini, karena sepertinya ini sangat menarik sekali ya. Banyak mungkin di sini Tani Lovers mulai penasaran gitu, seperti apa sih program dari makan bergizi dan juga pembagian susu gratis dari canangannya program dari Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Dan saat ini kita akan menyaksikan langsung dengan tim khususnya dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Dan Tani Lovers, sebelum kita terhubung langsung dengan para narasumber pada pagi hari ini, kami ingin memberikan informasi bahwa terkait Brigade Swasembada Pangan kepada seluruh teman-teman
Dan juga Tunnel Lovers di sini diharapkan untuk menyeleksi lebih baik lagi informasi yang masuk karena saat ini informasi terkait itu sangat masif sekali. Dan saat ini kita sudah terhubung langsung dengan tim kami yang berada di Banyumas, khususnya dengan Pak Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Bapak Agung Suganda. Selamat pagi Bapak, apakah sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Oke, baik Tunnel Lovers, sembari kita mau menunggu dan melihat langsung ya seperti apa situasi dan kondisi saat ini terkait pembagian susu gratis kepada anak-anak di Sekolah Dasar Negeri 2 Kedung Gede Banyumas. Halo, selamat pagi. Apakah sudah bisa mendengar suara saya? Halo, selamat pagi. Hari ini selamat pagi yang sudah hadir di Kedung Gede 1 yang Mas Jawa Tengah. Dan hari ini saya bisa laporkan sedikit situasi tentang evakuasi gerakan khusus bersama, tepatnya berada di Kedung Gede 1 Karangkuat Mas. Dan lihat juga teman-teman, mungkin ada teman-teman kita. Halo, boleh sapa Tunnel Lovers adik-adik. Wah, sangat lucu sekali Tunnel Lovers. Dilanjutkan Kak Vika. Ya, Kak Kiki gimana? Iya, bisa dilanjutkan kembali Kak Vika, seperti apa program yang saat ini acara yang sedang berlangsung khususnya dengan Ditjen PKH hari ini di Banyumas? Ya, dilaksanakan di Banyumas karena di Banyumas sendiri terdapat peternakan modern terbesar salah satunya di Indonesia, yang dimana di Banyumas sendiri ini juga terdapat Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak atau BBPT Batu Raden, yang merupakan salah satu peternakan modern yang terbesar di salah satu di Indonesia. Nah, sehingga seluruh susu yang diproduksi dari Raden ini bersertifikat halal, memiliki jaminan keamanan dan BPOM serta nomor kontrol veteriner sehingga aman dari sisi produksi, seperti itu Kak. Oke, baik. Kak Vika, bisa diinformasikan kepada Tunnel Lovers, ini jumlahnya berapa banyak Kak Vika untuk pembagian susu gratis ini, kepada berapa jumlah siswanya Kak? Untuk keseluruhan jumlah siswanya sendiri terdiri dari ada 170 siswa yang dilibatkan. Boleh kita minta ya Kak Kiki? Boleh. Kak Zahra, gimana karakternya? Susunya enak dan segar ya. Kira-kira mau lagi nggak? Oke. Dan sekarang first kita bergabung dengan Pak Dirjen, Bapak Ganda. Oke, baik. Tunnel Lovers, kita akan langsung terhubung dengan Bapak Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, yaitu Pak Agung Suganda. Tadi kita sudah menyaksikan juga Tunnel Lovers seperti apa situasi terkini terkait program dari pembagian susu gratis, khususnya untuk mendukung program dari Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Pak Dirjen. Halo, selamat pagi Bapak. Pak Dirjen. Oke, Tunnel Lovers, kita masih kembali terhubung dengan Kak Vika dan juga Bapak Direktur Jenderal dari Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian yang saat ini sedang berlangsung. Program akan bergizi, bukan hanya untuk menyediakan akan bergizi, tetapi untuk pembangunan daya ekonomi di kita yang ada. Dan kami dari Pertanian ada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menyediakan susu, menyediakan ayam, kami. Tetapi kami juga dengan multikultural. Ada Direktorat Jenderal Tanah Pangan. Dan hampir semua menu makanan bergizi yang diberikan kepada kita dari pertanian. Kecuali kita ada kementerian. Dan tentu kami selalu mendukung program ini, juga bagaimana meningkatkan pemberdayaan petani, penyediaan untuk
eh, penyediaan juga dan sebagainya di program ini, kemudian juga tentu untuk utama untuk pangan ini bisa tersedia di desa. Di Pak Kades tugas Bapak ini sebagai arahan Bapak Presiden juga membangun unit-unit lumbung pangan kecil di desa. Kalau ini bisa dilakukan oleh desa, termasuk untuk komoditas peternakan tadi, maka kemudian di desa akan jauh. Kenapa? Karena itulah yang akan digunakan oleh program. Jadi sekali lagi program ini bukan hanya untuk meningkatkan gizi, asupan gizi bagi anak muda, tetapi yang paling penting lagi adalah pemberdayaan ekonomi di sini tuh. Ya, kebetulan saat ini tani. Jadi kalau kita ada TV tani live, ya, yang terus menginformasikan kegiatan seluruh jajaran pertanian. Hari ini kebetulan TV tani terkait coba susu dan makan bergizi gratis di Kecamatan Banyumas. Nah, tadi kita sudah lihat ini program kita yang terakhir dan kita dialog dengan Pak Kades ya, agar kita mendapatkan dan secara umum pertama kali kita melakukan coba di bulan Agustus ya Pak ya, tanggal 5 Agustus di Kecamatan Banyumas dan kemudian kita evaluasi belum karena susu segar yang kita berikan, tapi alhamdulillah tadi kita sudah bahkan tadi ibunya bapaknya di Kades yang semuanya masih ada. Tapi semuanya senang kan ini ada Kades ya. Dan alhamdulillah susu segar ini susu yang kualitasnya lebih baik ya dibandingkan dengan susu yang Kades. Rasanya tanpa tambahan gula, tanpa manis, sehingga kita semua, karena kita semua sudah manis, tidak perlu gula. Karena susunya yang penting susu segarnya, kandungan gizi yang ada di kalau konsumsi kasih gula nanti malah jadi kita konsumsi beras biasa ya, ibu semua ya, seperti saya tidak makan gula lagi, jadi susunya susu segar tanpa manis, tanpa perasa, dan itu yang alhamdulillah anak-anak kita khususnya SDN 1 Kedung Tirye semua sudah bisa. Nah, mudah-mudahan ke depan kita berharap bahwa program akan diisi nanti Januari 2025 akan berjalan. Tentunya tetap harus ada khusus. Setuju? Bapak-bapaknya sudah ya? Setuju. Ini mohon maaf Pak, ini bapak-bapaknya hadir luar biasa. Saya hadir untuk anak saya. Tapi ini hadir untuk anak-anak yang ada di SD di luar. Karena saya istri saya Jadi itu ada yang mau disampaikan lagi? Atau ada dengan ini? Mohon silakan. Ini biar terkait 2 menit kan. Durasi 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program ini dan makan bergizi sangat disukai oleh saya. Dan saya sebagai ibu sangat berterima sangat buat jadi jarang dan aku lihat sama bergizi itu jadi ada kalau ya mau ada saya karena dirajin ke sekolah ya Bu ya. Karena bisa ini jalan dengan lancar dengan menu yang tetap disajikan dan jadi untuk keberlangsungan itu yang bagus
Baik, terima kasih. Kita dari salah satu balita yang memberikan testimoninya juga manfaat agar program gizi di SD dan Kecamatan Banyumas terus bisa dilanjutkan baik lagi. Begitu ya Bu. Ya, program uji coba kemarin berhasil dan perlu dilanjutkan dengan program reguler tahun 2025. Cara masuk kita Gedung Gede Kecamatan uji coba dan minum susu gratis yang sudah dilakukan sejak Agustus tahun 2024 dan hari ini uji coba ini berakhir karena tahun depan kita menyongsong akan bergizi gratis yang dikatakan oleh Bapak Presiden. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semua yang telah menyukseskan program ini dan anak-anak kita harus diberikan gizi yang bagus dengan produksi bergizi yang seimbang, susu sehingga tumbuhan dan dasarnya juga akan maksimal sehingga kita bisa menyediakan 7 emas 2040. Baik, terima kasih Pak Agung Suganda selaku Direktur Jenderal dari PKH Kementerian Pertanian, dan terima kasih juga pada seluruh ibu-ibu dan anak-anak dan juga tentunya Kak Vika yang sudah membantu tim yang akan sudah melaporkan terkait pemberian uji coba pengaplikasian program pemberian susu gratis ke anak-anak sekolah dasar. Dan Lovers, perlu kita ketahui juga bahwa memang uji coba pengaplikasian program pemberian susu gratis ke anak-anak ini sudah berlangsung sejak 5 Agustus tahun 2024 dan hingga saat ini, hari ini terakhir tadi dikatakan ya, karena tahun depan kita akan sudah memulai mengaplikasikan untuk program makan bergizi dan juga pemberian susu gratis kepada anak-anak sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia itu Bapak Prabowo Subianto. Dan juga Tanah Lovers, perlu disampaikan bahwa dengan pemberian susu gratis ini tidak hanya untuk meningkatkan gizi anak-anak di seluruh Indonesia, tetapi juga untuk memberdayakan seluruh peternak sapi perah lokal. Dan juga tadi kita sudah melihat bagaimana antusiasme dari para siswa dan juga orang tua yang sudah hadir dari SDN Sekolah Dasar Negeri 1 Kedung Gede gitu ya di Banyumas. Dan sayang sekali Tanah Lovers karena memang kendala teknis yang tidak bisa kami hindari terkait sinyal karena juga jarak tidak bisa kami pungkiri sehingga mengakibatkan suara yang kami terima dari narasumber beberapa kali timbul hilang, tetapi semoga segala hal yang sudah tadi kita tonton bersama-sama, kita sudah saksikan bersama-sama tidak menghilangkan efisiensi dan juga motivasi dan untuk meningkatkan Indonesia menuju swasembada pangan. Dan Tanah Lovers, itu dia untuk informasi yang bisa kami berikan hari ini. Semoga kita bisa bersama-sama untuk bersatu padu untuk meningkatkan dan juga mempercepat Indonesia menuju swasembada pangan. Dan saya Rizky Amalia, mewakili rekan yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan jangan lupa untuk saksikan terus di Kementan Gaspol.